Semua orang percaya kalau di setiap sekolah pasti memiliki cerita mistisnya. Bahkan, saking mistisnya, cerita tentang hantu penunggu sekolah menjadi urban legend yang terkenal sampai kemana-mana, seperti yang aku ceritakan sekarang. Bangunan sekolah yang nampak tua memang menyimpan misteri, menyimpan banyak kisah horor yang bukan menjadi rahasia lagi. Apalagi kalau malam, suasananya bisa bertambah seram. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kejadian ini terjadi di sekolah SMP. Bangunan ini memang didirikan pada masa kolonial Belanda. Aku sebenarnya udah ngerasa nggak enak ya. Soalnya sekolahanku itu adalah gedung bangunan tua bekas peninggalan Belanda. Tahu sendiri kan? Kalau bangunan tua bekas bangunan Belanda pasti angker. Dan teman-teman sudah tahu hal itu kan? Saat itu aku sedang ospek dan kami diminta untuk nginep di sekolahan. Nah, pas ospek dan nginep di sekolahan, malam hari itu aku ingat betul pukul jam 10 malam. Dan perutku terasa lapar. Bertepatan tidak ada kegiatan. Jadi aku pergi cari makanan yang ada di depan sekolahan. Jalan mau ke warung itu harus melewati pohon-pohon yang rindang dan terkenal berhantu. Hati makin tak tenang dibuatnya. Tapi tak ada pilihan lain selain harus lewat jalan itu. Karena perut sudah tak bisa lagi ditahan. Aku jalan kaki sendirian, hanya bunyi jangkrik dan sinar rembulan yang menemani. Jalan terasa begitu aneh. Aku pun dilanda rasa takut, perasaanku juga gak menentu. Aku terus berjalan hingga melewati pohon besar yang ada di samping sekolahan, yang katanya itu angker. Dengan perasaan tak enak, seperti ada yang memperhatikan. Aku menoleh tapi tak ada siapapun di belakang, hanya daun-daun yang berjatuhan dari atas pohon. Lalu aku sadar dengan daun yang rontok itu, padahal sedang tidak ada angin. Aku pun menoleh ke atas. Ternyata di atas pohon itu ada seorang wanita yang sedang duduk dan mengayun-ayunkan kakinya. Rambut panjang dengan baju putih berumbai-umbai menutupi kakinya. Aku pun berbalik dan terus lari, tetapi langkah cepatku terhenti. Aku kaget karena sosok perempuan itu sudah ada di depanku. Aku menggigil dan menjerit sambil lari tunggang langgang terbirit-birit. Sebentar kemudian, aku sampai di sekolahan. Dada sesak, nafas ngos-ngosan, dan keringat dingin menutupi badanku. Pak guru tentu saja kaget melihat wajahku yang pucat. Dan aku pun bercerita dengan terengah-engah. Ada hantu kuntilanak di pohon besar itu. Pak guru pun tambah kaget dan mengambilkan air putih untuk aku minum. Setelah keadaan sudah mulai stabil, Pak guru bercerita bahwa pohon besar itu memang terkenal angker. Karena dulu pernah ada kecelakaan di bawah pohon itu. Wanita muda yang ditabrak oleh pengendara yang mabuk. Mungkin karena arwah itu penasaran, dia suka mengganggu orang. Mendengar cerita itu, aku merinding sekaligus kasihan betapa malang wanita itu. Akhirnya malam itu aku mengurungkan untuk ke warung dan lebih baik memilih untuk kelaparan.